Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiani Gita Cahyani dari Delegasi SMA Negeri 1 Serengat. Sekarang saya sudah ada salah satu narasumber yang sangat luar biasa dengan kakak siapa? Rika. Ya. Kakak Rika ini sebagai penggagas dari aplikasi Hello Livy ya teman-teman. Kalau boleh tahu apa sih kak aplikasi Hello Livy ini? Aplikasi Hello Ivy. Nah, aplikasi Hello Ivy ini singkatnya adalah aplikasi pembelajaran untuk teman-teman disabilitas atau berkebutuhan khusus. Lalu apa sih kak yang melatar belakangi kakak ini membuat Hello Ivy ini? Latar belakangnya jadi ini tentang kebutuhan gitu. Nah, saya melihat di sekitar, ya khususnya di sekitar lingkungan kampus, ada sekolah SLB Negeri 4 ya. Jadi sekolah tersebut itu setelah kita observasi di sana pembelajaran masih manual. Jadi karena latar belakang kampus kita ini AKN Blitar merupakan teknik atau teknologi informasi, jadi kita menggagas satu inovasi yang bisa memenuhi kebutuhan sekitar. Jadi sasarannya adalah SLB Negeri 4 yang letaknya tidak jauh dari kampus ini gitu. Baik, sangat keren sekali ya teman-teman. Untuk gagasan dari aplikasi Hello Ivy ini, kakak menjadi salah satu generasi untuk menyongkong teknologi di Kabupaten Blitar dan Kota Blitar. Nah, lalu untuk tujuan utama dari pembuatan aplikasi Hello Ivy ini apa kak? Tujuan utamanya pasti untuk teman-teman berkebutuhan khusus, untuk siswanya. Kemudian kalau untuk gurunya itu bisa membantu meringankan beban dalam menyiapkan media pembelajaran. Memang tidak akan pernah bisa mengganti peran guru, tapi bisa mengurangi beban guru dalam menyiapkan materi pembelajaran. Karena kalau di sekolah yang non disabilitas atau sekolah umum, guru-guru mungkin tidak perlu se-effort itu untuk menyiapkan media pembelajaran ya. Tapi kalau teman-teman yang berkebutuhan khusus, dari kata-katanya saya sudah kebutuhan khusus, berarti ada persiapan khusus untuk menyiapkan media pembelajaran. Nah, jadi Hello Ivy hadir untuk meringankan beban guru-guru SLB dalam menyiapkan media pembelajaran tersebut. Oh iya. Kalau boleh tahu ini pembuatan dari Hello Ivy sendiri prosesnya dari awal sampai akhir itu bagaimana kak? Prosesnya itu didasari oleh penelitian. Jadi saya tahun 2000 kalau tidak salah ya 2022 pernah melakukan penelitian di salah satu SLB di Kota Medan. Itu kebetulan saya asalnya dari sana. Kemudian ternyata teman-teman disabilitas itu ketika diimplementasikan dengan metode Total Psych Response atau TPR sangat mudah, sangat cepat menyerap pelajaran. Jadi TPR itu metode Total Psych Response. Nah, Psych Response itu maksudnya kita meniru gerakan suatu kata dan nanti mereka yang mengimitasi atau mengikuti gerakan tersebut. Jadi lebih cepat menangkap apa yang disampaikan gitu. Contohnya kita mau mengajarkan bagaimana cara mencuci tangan. Nah, selama ini kan diajarkan cara mencuci tangan itu secara gambar manual ya, jadi digambar secara manual itu kan takes time, makan waktu. Jadi dengan kita mempraktekkan cara mengambil sabun, kemudian dipump sabunnya, lalu digosok-gosok ke sela-sela jari seperti itu, kemudian disiram dengan air, nah sehingga tangannya bersih gitu. Nah itulah yang kita bikin, yang kita terjemahkan ke dalam aplikasi Hello Ivy. Jadi nanti ada karakter Ivy yang mempraktekkan itu semua. Jadi guru-guru tidak perlu lagi menggambar kartu kata atau menggambar kata secara manual, kan harus di sketch. Kalau di sketsa dulu kan persiapannya kan berarti makan waktu ya. Jadi Hello Ivy ini bisa meringankan beban tersebut. Jadi tidak perlu lagi untuk menggambar secara manual, buat sketsa, bikin kartu kata. Jadi dengan aplikasi ini semuanya sudah ada. Berarti mempermudah tenaga pendidik di Permudah, bukan menggantikan. Karena nggak mungkin bisa tergantikan gitu. Karena Hello Ivy ini itu kita ciptakan juga karakter Ivy, karakter anak kecil, anak SD yang ceria untuk menjadi representasi dalam si aplikasi ini. Kemudian juga pengembangannya pun setelah tadi melakukan penelitian, kita observasi ke sekolah SLB
berdiskusi ke guru apakah ada warna atau benda yang mungkin membuat teman-teman tidak nyaman. Nah, itu kan karena kan teman-teman difabel itu gangguannya kan tidak melulu tentang pendengaran, penglihatan. Jadi tentang warna juga kadang terganggu, bisa nggak nyaman lihat warna merah terang gitu. Jadi kita diskusi hal-hal sekecil itu ke guru-gurunya karena yang tahu kebutuhan mereka itu tetap guru-guru yang mengajar di SLB. Berarti observasi lapangan dulu lalu Iya. Lalu nanti banyak sekali proses perbaikan, revisi. Jadi setelah jadi ditunjukin ke ibu guru, gimana ini bu, apakah ada perbaikan. Nah, tetap ada terus perbaikan, masukan dari guru. Kemudian juga satu lagi yang penting yang membedakan Hello Ivy dengan yang lain itu yang terutama aplikasi ini itu disesuaikan sama silabusnya. Jadi bukan cuma dibuat sembarangan, tapi kita menyamakan dengan silabus pembelajaran gitu. Jadi untuk kelas 1 pembelajarannya ini ya tentang perkenalan anggota tubuh gitu. Jadi kita bikin materi kelas 1 di Hello Ivy itu tentang perkenalan anggota tubuh. Jadi kepala, badan, tangan, kaki, fungsinya apa, segala macem, nah seperti itu. Lalu kan banyak ABK itu kan banyak sekali, maksudnya tidak ya, tidak hanya tunarungu atau kan banyak sekali ABK. Nah, itu cara membedakan per setiap anak itu bagaimana, Kak? Nah, ini karena masih tahapan awal, jadi kita masih fokus ke teman-teman tunarungu sama tunawicara. Jadi untuk yang tunagrahita ya masih bisa ya, tunagrahita, tunadaksa. Tapi untuk teman-teman tunanetra itu mungkin nanti selanjutnya PR Hello Ivy ya untuk pengembangan lebih lanjutnya gitu. Jadi sejauh ini masih yang sensoriknya gitu. Teman-teman yang punya gangguan sensorik aja. Nah, dari pengembangan aplikasi ini pasti ada hambatan ataupun ada tantangan tersendiri kan, Kak? Apa sih hambatan dan tantangan itu sendiri? Hambatannya banyak ya. Jadi salah satunya mungkin dalam mengembangkan aplikasi kan tidak mudah ya, apalagi saya basicnya bukan teknologi. Saya basicnya bahasa Inggris, jadi saya yang menyiapkan semua skateboard materi apapun tentang yang ada, skenario yang ada di dalam aplikasi Hello Ivy. Nah, pengembangannya itu adalah mahasiswa kita. Jadi mahasiswa TASJK kelas 1 kemarin itu, sekarang sudah kelas 2. Jadi Hello Ivy itu ya kalau yang namanya juga mahasiswa ya, jadi masih belajar, pasti ada trial and errornya juga gitu. Kemudian juga untuk mentransfer teknologi ke guru-guru juga itu merupakan suatu tantangan juga karena belum terbiasa kan dengan inovasi teknologi seperti itu. Jadi itu juga menjadi sebuah tantangan. Lalu juga waktu mengimplementasi dan uji coba ke sekolah itu untuk menenangkan teman-teman difabel juga butuh tantangan. Jadi karena mereka satu kelas itu tidak semuanya tunarungu, jadi digabung semua. Dia ada tunadaksa, tunagrahita, tunarungu, tunawicara, nah semuanya digabung. Jadi kelasnya juga butuh ditertibkan dulu, kemudian juga butuh waktu juga untuk menyiapkan materi dan menyampaikan materi ke mereka supaya mereka happy gitu. Nah itu juga tantangan terbesar. Kalau boleh tahu itu kan merealisasikan ke lapangan itu butuh waktu berapa lama sih, Kak? Kan banyak sekali tantangan dan hambatannya itu. Kebetulan pada saat kita uji coba pertama itu karena mungkin ya kita datangnya sekitar jam 9 pagi. Jadi mereka kan datangnya itu jam saya lupa ya jam 7 atau jam 8. Jadi sudah ditertibkan dulu sama guru ya gitu. Jadi kita sampai sana paling melakukan approach dulu, pendekatan ke mereka supaya mereka tahu kita punya maksud dan tujuan yang baik gitu. Jadi kayak bonding dulu supaya mereka tidak merasa tidak merasa terganggu atau tidak nyaman gitu. Jadi ya cukup, saya rasa sekitar 2 jam waktu 2 jam gitu, itu juga lumayan singkat sih, karena saya berpikirnya karena saya belum pernah punya pengalaman langsung ke teman-teman difabel, langsung menyentuh ranah disabilitas. Jadi saya tuh berpikir wah ini pasti bakalan lama ini gitu. Tapi alhamdulillahnya khusus teman-teman siswa di SLB 4 itu sangat
apa ya, Kondusif lumayan ya. kooperatif lah dalam pelaksanaan pembelajaran. Kalau boleh tahu berapa lama juga sih Kak untuk proses dari pembuatan Hello Ivy ini? Wah, itu ceritanya panjang. Jadi itu awalnya sebenarnya itu dari program dari dulu namanya Kemendikti ya. Sekarang kan sekarang kan Kemendikti. Dulu Kemendikti itu punya program namanya Matching Fund 2000 Tahun berapa ya? 2023 ya kalau saya nggak salah, 2023. Kemudian saya tuh ingin ikut gitu. Jadi Matching Fund itu adalah pendanaan dari kementerian, kemudian untuk melihat untuk membantu atau bisa menjadi memberikan solusi untuk sekitar gitu. Yang tadi saya sampaikan, jadi saya mencari sekitar kampus ini kira-kira yang masih kurang, yang perlu diberikan inovasi, kira-kira apa gitu. Kemudian tercetuslah untuk melakukan suatu inovasi di SLB Negeri 4. Karena kebetulan juga sebelumnya saya sudah penelitian yang saya tadi katakan ya, metode total psych response 2022. Jadi apa salahnya mungkin penelitian kemarin itu bisa dikembangkan menjadi inovasi gitu. Karena dulu itu saya nggak kepikiran, saya berpikirnya inovasi yang penelitian yang kemarin itu cukup sampai di situ saja gitu. Jadi nggak kepikiran untuk meneruskannya menjadi sebuah inovasi. Jadi kebetulan kan itu biayanya nggak murah juga ya. Jadi waktu dapat pendanaan kemarin, alhamdulillahnya langsung kita realisasikan dan dapat. Lalu setelah itu untuk selanjutnya juga 2024 juga dapat hibah juga pengabdian. Jadi tetap itu untuk melakukan inovasi lagi ya dari yang sebelumnya. Kemudian tahun ini ikut Inotek Kota Blitar ya. Juga untuk lebih memperkenalkan lah kalau Inotek ya tentang Hello Ivy ini. Selanjutnya untuk keberlanjutannya tahun ini alhamdulillah dapat hibah lagi, tapi Hello Ivy-nya bukan dalam bentuk aplikasi, tapi dalam bentuk buku augmented reality. Nanti kalau sudah jadi saya tunjukin. Jadi dalam bentuk buku AR gitu. Jadi nanti Hello Ivy-nya sudah menjadi buku, sudah nggak aplikasi lagi. Jadi dalam bentuk fisik ya? Fisik dan AR. Jadi nanti ada AR view-nya, kemudian nanti aplikasinya bisa muncul, bisa hidup, bisa real gitu. Karena kemarin itu salah satu kendalanya itu harus butuh kuota untuk memakai aplikasinya. Jadi kita evaluasi lagi, ternyata gimana caranya supaya Ivy bisa dipakai offline tanpa kuota gitu. Tapi ini masih dalam proses pengembangan. Baik, ini untuk pengembangan Hello Ivy sendiri kan banyak sekali biayanya kan Kak. Ini apakah dapat bantuan dari pemerintah ataupun pihak luar? Kalau bantuan dari Kementerian Pendidikan, Kemendikti. Kalau sekarang Kemendikti bertahap atau gimana Kak? Langsung kemarin 2023. Karena kan itu periode pendanaannya kan dalam kurun waktu periode 1 tahun ya. Jadi itu selesai. Lalu memang banyak PR yang harus diselesaikan karena juga baru pengembangan awal kan. Lalu Kak Rika ini kan banyak sekali berinovasi di bidang teknologi kan Kak. Selain Hello Ivy sendiri ada buku namanya Ivy Book. Jadi kalau boleh tahu Ivy Book itu penjabaran singkatnya bagaimana? Penjabarannya materi yang ada di Hello Ivy nanti ditransfer ke Ivy Book gitu. Jadi berbentuk buku. Lalu apakah ada untuk pemerintah sendiri kan didanai oleh pemerintah. Nah itu apakah ada seperti atau Kak Rika meminta atau pemerintah itu meminta? Jadi kita mengusulkan proposal, ya. Kemudian nanti kementerian melihat apakah pantas didanai atau tidak gitu. Selain Inotek sendiri, Hello Ivy itu menjuarai apa aja Kak? Baru Inotek kalau dalam segi lomba ya, baru Inotek. Tapi kalau pendanaan sudah Matching Fund sama pengabdian dari
Bima. Jadi Bima itu satu apa ya? Ya sama seperti hibah juga, tapi beda skema aja. Nah, Hello Ivy tadi kan sebelum dijadikan buku atau dijadikan fisik itu kan digawai atau enggak di teknologi yang berbasis digital. Nah, kalau tantangannya di teknologi berbasis digital, bagaimana cara kakak agar ini menjadi bukan tantangan lagi gitu? Tadi gimana pertanyaannya? Untuk Hello Ivy sendiri sebelum dijadikan fisik itu kan dijadikan berbasis digital, perangkat digital. Nah, cara kakak mengatasi solusi untuk kan setiap anak kan tidak mahir dalam digital. Nah, cara kakak itu gitu. Jadi sebelum kita uji coba ke siswa, jadi ada namanya transfer teknologi. Jadi yang pertama kali diberi pemahaman pasti guru, karena nanti yang menggunakan di lapangan di kelas kan guru gitu. Jadi harus gurunya dulu yang diberi pelatihan gitu. Nah, kebetulan sebelum kita implementasi ke SLB 4, kita mengadakan namanya launching Hello Ivy. Nah, itu mengundang seluruh guru SLB Kota Blitar. Jadi itu kita undang kemarin itu kegiatannya langsung di kampus gitu. Jadi langsung launching pelatihan transfer teknologi cara penggunaan aplikasi Hello Ivy supaya nanti kalau misalnya digunakan di kelas, guru-guru tidak bingung gitu. Ini kan masih pengembangan untuk Hello Ivy sendiri. Nah, untuk jangka panjang ini akan dikembangkan bagaimana lagi, Kak? Untuk jangka panjang yang tadi mungkin saya sampaikan ya, apakah koneksinya akan diperpanjang atau dibuatkan fisik buku. Mungkin untuk saat ini masih sampai situ dulu, masih berbentuk Ivy book dulu. Kalau seterusnya apakah tetap akan dilanjut ya pasti, karena sayang banget kalau stuck sampai di sini gitu. Untuk bantuan biaya sendiri itu hanya pemerintah Kemendikbudristek ya, Kak? Ya. Atau hanya itu saja atau ada yang lain, Kak? Itu saja ya. Lalu untuk kakak sendiri, sebagai sudut pandang kakak sendiri sebagai generasi muda, bagaimana sih kakak mengajak generasi muda pemirsa ini untuk mengembangkan teknologi lagi untuk kita bermanfaat di bidang pendidikan sendiri gitu. Mungkin sarannya adalah lihat di sekitar dulu aja. Jadi jangan lihat yang jauh-jauh, cukup di sekitar kiri, kanan, depan, belakang. Kira-kira yang butuh dikembangkan apa, yang masih kurang apa, yang perlu ditambahkan apa gitu. Cukup melihat sekitar dulu aja. Kalau saya sih seperti itu ya. Jadi kalau contohnya seperti SLB Negeri 4 tadi, butuh suatu inovasi dalam pembelajaran ya, kita yang memiliki ilmu dalam mengembangkan aplikasi pembelajaran yang inovatif ya, kenapa tidak digunakan gitu, daripada mengembangkan aplikasi yang jauh untuk yang mungkin selama ini orang-orang kenapa tidak terlaksana, mungkin berpikirnya terlalu jauh. Jadi mungkin berpikirnya buat aplikasi untuk buat ini tapi tidak melihat sekitar kiri kanannya gitu. Kalau boleh tahu kan kakak ini berasal dari Medan ya, Kak? Iya. Lalu kenapa kok kakak kepikiran nih di wilayah sini membutuhkan aplikasi berbasis teknologi untuk membantu ABK? Karena ya asalnya saya dari Medan, cuman bekerjanya kan di sini di AKM Blitar. Jadi yang saya lihat itu kebutuhan di sekitar tempat saya mengabdi, tempat saya bekerja gitu. Baik, Kak Rika, untuk dampak dari aplikasi Hello Ivy sendiri itu apa aja, Kak? Untuk dampaknya ke siswa ya. Kalau ke siswa pasti belajar lebih menyenangkan, karena sesuatu hal yang baru pasti itu menimbulkan rasa excited yang luar biasa ya. Kemudian juga mereka juga bisa lebih fokus karena sudah pembelajaran itu terasa nyata, karena ada karakter Ivy yang memperagakan pembelajarannya tadi gitu ya.
Lalu untuk saat ini sampai pengembangan lagi, itu manfaatnya yang telah dirasakan oleh ABK sendiri apa aja, Kak? Ya itu tadi ya. Jadi pembelajarannya lebih menyenangkan, kemudian juga guru-guru khususnya untuk guru pengajar bebannya lebih terasa berkurang, lebih bisa mengurangi beban dalam menyiapkan media pembelajaran, lalu juga efektif ya karena waktunya guru mengajar tidak terpotong dengan menyiapkan media pembelajarannya. Jadi efektif langsung, mungkin pembelajaran yang mungkin dalam 50 menit pembelajaran itu bisa dipergunakan full untuk mengajar teman-teman ABK. Lalu menurut kakak sendiri, ini apakah pemerintah ini harus memiliki peran untuk pengembangan inovasi aplikasi lainnya? Pemerintah apakah memiliki peran untuk pengembangan dari inovasi aplikasi lainnya selain Hello IV sendiri? Pasti. Karena kebutuhan setiap sekolah SLB ya khususnya pasti berbeda-beda. SLB 4 butuhnya mungkin yang seperti ini, SLB lain yang mungkin di luar Blitar butuhnya seperti apa gitu. Nah, pemerintah khususnya harus lebih memperhatikan dan memfasilitasi untuk memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah khususnya SLB gitu. Dari sudut pandang kakak sendiri, seberapa penting inovasi di bidang teknologi untuk anak-anak berkebutuhan khusus sendiri? Sangat penting. Tidak hanya yang berkebutuhan khusus, yang non difabel juga membutuhkan inovasi dalam pembelajaran gitu. Karena teknologi ini bisa menerobos keterbatasan yang ada. Yang mungkin saat ini pembelajaran khususnya di SLB masih manual. Jadi dengan adanya teknologi, keterbatasan tersebut bisa terlampaui gitu. Jadi sangat dibutuhkan teknologi karena kita tidak bisa menutup mata ya, apalagi ini sudah era 5.0 ya. Jadi pasti pengembangan teknologi itu harus terkejar gitu, jangan sampai tertinggal. Lalu terakhir nih Kak, pesan kakak kepada generasi muda untuk selalu mengembangkan teknologi di bidang pendidikan apa? Pesannya ya, jangan takut memulai. Jangan takut memulai. Trial and error pasti ada karena kita berbicara teknologi yang pastinya ini pasti ada kesalahan, pasti ada keterhambatan, pasti ada kekeliruan. Jadi jangan takut memulai. Jadi kalau misalnya pernah gagal satu kali, belum tentu untuk selanjutnya gagal lagi. Siapa tahu kesempatannya adanya di kegagalan yang kedua gitu. Baik, terima kasih Kak Rika. Jadi kepada teman-teman yang walaupun kalian pernah gagal, ada satu kutipan di buku Terelie yaitu tentang kamu. Jika kamu gagal 100 kali, maka cobalah 101 kali lagi. Baik, terima kasih kepada Kak Rika telah bersedia untuk diwawancarai. Terima kasih kepada teman-teman semua dan salam jurnalistik.